Indonesia merupakan negara produksi tambang timah yang tercatat setidaknya 40.000 ton per tahun selama satu dekade terakhir dengan rata-rata 60.500 ton per tahun. Itu menurut USGS 2018. Salah satu daerah di Indonesia dengan penghasil timah terbesar yaitu Bangka Belitung. Saat ini, penambang timah sedang marak-maraknya di Bangka Belitung karena mengingat harga timah yang tinggi. Penambang timah ini merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Bangka Belitung karena hampir seluruh masyarakat di Bangka Belitung bermata pencaharian menjadi penambang timah. Dalam penambangan timah ini, masyarakat berpindah-pindah mencari lokasi untuk menambang timah. Apabila penambangan ini dilakukan secara berpindah-pindah dan secara terus-menerus, maka akan menimbulkan puluhan lubang bekas tambang yang menganga tak terurus, bahkan bisa menimbulkan kerugian seperti banjir. Pertambangan timah sebagai sumber utama ekonomi masyarakat Bangka Belitung. Sayangnya, pertambangan yang tak menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan menyebabkan degradasi lahan dan merusak lingkungan serta ekonomi masyarakat. Salah satunya daerah Bangka Belitung, daerah pertambangan yang sudah parah ditandai ketika kita melihat dari atas pesawat. Ketika keluar daerah, banyak sekali lubang-lubang bekas tambang timah. Ini akan membuat wilayah Bangka Belitung tidak terlihat estetik. Tidak hanya menimbulkan lubang-lubang atau kolong, penambangan timah ini menyisakan gundukan pasir tiling tinggi, terbentang luas, dan tidak ada pepohonan yang tersisa. Dari banyaknya bukti dampak penambangan timah, kami mengajukan solusi untuk menangani dampak tersebut dengan nama IFS, Integrated Farming System. Integrated Farming System adalah sistem yang menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan ilmu yang terkait dengan pertanian dalam suatu lahan, sehingga diharapkan dapat sebagai salah satu solusi alternatif bagi peningkatan produktivitas lahan, program pembangunan dan konservasi lingkungan, serta pengembangan desa secara terpadu. Integrated Farming System ini terdiri dari budidaya ikan nila, budidaya kacang tanah, dan pemanfaatan energi matahari menjadi listrik sebagai penunjangnya. Budidaya ikan nila ini dilakukan di lubang bekas tambang atau kolong. Budidaya ikan nila ini dilakukan dengan metode keramba jaring apung dengan bantuan botol plastik sebagai media apung. Keramba jaring diikat di kayu, kemudian kayu tersebut diikatkan lagi dengan botol plastik yang telah dirakit dari berbagai kumpulan botol plastik yang membentuk dua persegi panjang. Untuk budidaya kacang tanah dilakukan di lahan berpasir bekas tambang. Tujuan budidaya kacang tanah di lahan bekas tambang ini sebagai hubungan timbal balik antara tanaman kacang dan lahan tambang berpasir. Hubungan timbal balik ini berupa lahan tersebut untuk menanam kacang tanah, sedangkan kacang tanah memperbaiki unsur hara di dalam tanah karena terdapat bakteri Rhizobium yang mengikat nitrogen bebas dari lingkungan. Untuk pemanfaatan energi matahari menjadi listrik dilakukan dengan pemasangan panel surya di gundukan pasir tiling di lahan bekas tambang. Panel surya ini berfungsi sebagai
penghidupan pompa air agar air dapat mengalir ke tanaman kacang tanah dan sebagai penerang di pondok dan ikan nila di sekitar kolong pada malam hari. Dengan integrated farming system, ini diharapkan dapat memanfaatkan lahan bekas tambang semaksimal mungkin. Berdasarkan dari 17 Sustainable Development Goals, sistem ini dapat mendukung poin nomor 15, yaitu menjaga ekosistem darat.